Oh, nggih nggih. Oh, nggih ini nggih pernah aku sekali ke Ngage, nggih 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 nggih, benar-benar. Lima enam enam satu tujuh delapan delapan ya panggilannya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik feeder Wirawiri Surabaya dari TIC Jayabaya menuju ke arah Unesa. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Saat ini Surabaya Bus yang dari arah Jayabaya ke Unesa itu diganti dengan feeder. Namanya adalah feeder 06. Kemudian rutenya itu diperpanjang sampai ke Lakar Santri. Jadi dari dari Jayabaya ke Unesa tetap ya seperti Surabaya Bus yang dulu. Kemudian nanti lanjut ke Lakar Santri sampai PTC muternya. Nah, makanya di sini ada sedikit kebingungan ketika awal-awal pengoperasiannya. Jadi banyak orang itu kan biasanya dari arah Bungurasi kemudian oper atau transit bus yang ke arah Osowilangun lewat Unesa ya atau PTC. Nah, sekarang mereka ini harus menunggu dulu karena sekarang armadanya itu feeder pakai Grand Max yang terbatas jumlahnya. Jadi hanya 11 sampai 10 orang baru bisa berangkat ya kalau sudah full. Nah, ini ada beberapa orang yang mau ke arah Wiyung, kemudian ke arah mana itu Unesa, PTC yang harus menunggu dulu sampai jam keberangkatannya itu tiba. Ini aku harus menunggu yang feeder depan itu berangkat dulu, baru nanti naik yang ini ya. Sementara yang di sebelah sana itu adalah feeder koridor 3, feeder 3 ya, yang ke arah Kedung Asem dan ke arah Ngagel. Biasanya kan kita harus jalan dulu ya ke arah landnya angkot itu sekarang sudah di sini, jadi nggak perlu jalan lagi. Kemana? Pemedoan. Pemedoan. Oh, yang 3 ya? Oh, berarti yang ini ya? Ya ya. Makasih Bu. Nggih sama. Oh, ini 6. Oh, itu yang 3 ya? Oh, nggih. Oh, nggih ini nggih pernah aku sekali ke Ngage, nggih, benar-benar. Itu tadi ada ibu-ibu yang sudah paham rutenya ya. Jadi kalian jangan sampai salah. Lihat dulu di running text-nya itu ada tulisannya FD3 sama FD6. Kalau mau ke Unesa itu ke FD6. Rutenya sama, jadi dari sini nanti ke arah Unesa dulu ya, ke arah Mastrip, kemudian ke arah Wiyung, lalu ke arah Unesa, PTC. Dari PTC kemudian balik arah ya, ke arah PTC, ke arah Unesa lagi, kemudian ke arah Babatan Mukti, lalu ke arah Lakar Santri. Di situ nanti ada pemberhentian terakhir di SWK kalau nggak salah. Dari Lakar Santri kemudian nanti ke Unesa PTC dulu, kemudian balik arah lanjut ke Jayabaya. Sehingga sekarang ini yang dari arah Osowilangun itu bisnya tetap ada, cuma diperpendek sampai Unesa. Jadi kalau dari Osowilangun itu mau ke Unesa, mau ke mana Jayabaya harus oper feeder ini dulu. Banyak yang merasa tidak efektif ya seperti ini karena feeder itu kan kecil ya, dengan bus kan beda yang lebih besar. Jadi kapasitasnya lebih kecil sehingga orang harus nunggu dulu. Seperti aku ini nunggu dulu ya. Yang depan itu baru berangkat jamnya. Lalu yang feeder yang akan aku naik ini maju nunggu lagi waktunya. Jadi bayangkan 15 menit dikali 2 bisa setengah jaman. Katanya sih akan lebih pendek dibandingkan Surabaya Bus yang bisa sejam. Tapi tak hitung ya sama aja kan ini juga nunggu dulu. Apalagi kalau banyak penumpang ya melebihi kapasitasnya maka harus nunggu lagi. Misal di 2 mobil itu sudah penuh ya, ada 20 orang lebih, maka harus nunggu lagi feeder yang belakangnya lagi ya seperti itu.
Kalau menurut kalian itu lebih enak mana antara bus dengan feeder ya? Kalau aku sih kayaknya ini kebalik ya rutenya. Jadi kalau bisa dibalik, jadi dari Joyoboyo kemudian ke Unesa putar PTC terus ke Lekar Santri itu menggunakan armada bus. Semoga cukup ya apa namanya jalannya. Saya kurang tahu juga. Kalaupun misalkan busnya itu terlalu besar bisa diganti dengan bus yang seperti Transjatim itu ya atau Trans Jogja yang lebih kecil maka akan lebih cukup. Nah, selanjutnya yang dari arah Unesa ke Osowilangun itu kan macet sekali. Maka digunakan feeder ini. Kalau aku seperti itu ya, sepertinya ini kebalik rutenya. Jadi dari Joyoboyo kemudian ke Unesa PTC ke Lakar Santri lebih baik itu bus. Nah, yang dari Osowilangun ke Unesa lebih baik feeder. Karena kalau kena macet di sekitar Margomulyo itu bisa lebih efektif dibandingkan bus. Nah, kemudian penumpang yang dari sini kan lebih banyak ya, yang ke arah Wiyung, ke arah Unesa kan lebih banyak. Itu tidak perlu nunggu lama sehingga bisa naik bus seperti itu. Bisa sana kabeh tak hilang kabeh. Iya, ini busnya hilang semua. Biasanya habis loh. Bisnya biasanya di Pawiyong enggak? Tidak ada ganti ini. Ganti ini. Dirawi. Tapi jam ini udah banyak gak ono. Mak, bisa wis kanang Wiyong ya. Di sini. Bisa wis kanang Wiyong. Sampai kita Wiyong kan jam dah. Ini lahir baru ya, supirnya ya? Ya, Pak. Baru berapa tahun? Pak, Baru 2 hari. Dua hari. Pak. Lek nang Wiyong itu jam dah. Yo sama ini kira nang Wiyong jam. Enggak. Terkadang aku mangatnya kakak ini mati-mati rasa di mana tuh kakak. Iya, paling no pribadi dewe. Kalau di mana Saya mau tempat taksi bayar, saya nggak bayar. saya kan bayar kita. Itu gua chat dulu. Oh. Oh, alah, sama duduk supir ya tak? Itu aja, Bu. Oh, sampai nih. Tak wawancarai sampai Iya. Maaf ya. Iya. Saya bisa kasih. Oh, iya Pak, iya Pak. Iya. Iya, apa Pak? Setiap pemberangkatan itu jamnya itu ditentukan. Oh, Jadi kita nggak bisa kayak demo karpet supirnya Enggak. berangkat enggak ya enggak. iya Pak. Jadi setiap Mbak Was, Mbak. pemberangkatan bentar, Bu, ya. Gimana, Pak? Nah, ini aku kebarengan lagi dengan ibu-ibu ya, yang memang masih baru ya, jadi feeder apa masih baru rutenya, jadi mereka juga bingung. Nah, menurut mereka itu memang kurang efektif juga kalau menggunakan feeder karena nunggunya itu lama ya. Jadi nunggu dulu waktunya setiap apa armada kan 15 menit. Beda dengan bus ya kan lebih banyak. Jadi kita harus tunggu dulu ini 15 menit lagi baru bisa jalan meski sudah penuh penumpangnya. Selain itu, memang informasi mengenai rute feeder ini juga masih belum jelas. Jadi masih banyak masyarakat itu yang masih menganggap bahwa Surabaya Bus masih melayani rute yang dari Joyoboyo ke Unesa ini. Bukan Bestayo ya, bukan. Enggak, Itu kemarin. jadi haltenya itu yang dipakai Bestayo itu. Oh, Bestayo itu Berarti awet dewe tetap nanti. Ya. Penggantinya Bestayo lah. ya. Tempo hari Bestayo itu dari Joyoboyo, Wiyung, Unesa ke Wilangun, Mbak. Kalau kita mau Nah, ini ada Surabaya Bus yang dari arah Bungurasi. Penumpang kalau mau transit ya harus di feeder yang belakangnya itu ya nunggu waktunya lagi. Nggak bisa langsung ya. Itu adalah salah satu kelemahannya. Cuma ada satu kelebihan karena feeder kan lebih sempit ya ruangnya. Jadi antar penumpang tuh bisa lebih akrab seperti aku dengan ibu-ibu ini dan penumpang lain. Ini kebarengan dengan mbak-mbak tadi yang baru turun dari arah Marmoyo juga ikut feeder ini. Jadi kami itu merasa lebih dekat, bisa ngobrol bareng, kemudian bisa curhat mengenai rute ini. Tapi ya itu kelemahannya adalah waktu tunggunya lama. Terus ini
jalanannya, jadi aku bisa merekam jalan saja ya, karena kalau merekam yang di bagian dalam itu nggak etis ya, karena berdempetan sama arahnya ke arah Wiyung ini ya, kemudian nanti ke arah Babatan, aku turun di Babatan. Ini aku berikan foto, jadi ini ketika aku malam hari, penumpang dari Osowilangun yang turun harus menunggu feeder lagi yang datang. Nah, ketika ada feeder datang ternyata sudah penuh, maka mereka yang mau ke arah Bungurasi itu harus oper sebanyak 2 kali. Oper di Unesa ya, kemudian oper di mana itu? Oper di Unesa, kemudian oper di Marmoyo 2 kali. Biasanya mereka hanya oper 1 kali, dan oper pun mereka juga harus menunggu lagi feeder yang belakangnya. Maka mereka biasanya itu mengeluh, terutama yang mau lanjut lagi oper Transjatim ke arah Sidoarjo. Nah, jadi harus oper lagi 3 kali dan mengejar waktu terakhirnya itu sekitar jam 8 malam. Bayangkan kalau orang dari luar kota oper gitu terus kan nggak efektif ya. Ya semoga saja nanti ada perbaikan, katanya sih akan ditambah armadanya. Semoga armadanya itu bukan Grand Max seperti ini, tapi yang seperti di feeder Benowo yaitu high ace ya, agar bisa menampung lebih banyak penumpang. Masih lebih saya ngono lek grupku ruame sampe ngarani. Grupku sing budal mesti ruame. Oh, dalam rute telu, wong Bedungan. Pak Eri. Diumbar lek baterai entek lak meneng. Iya jane ruame sih. Depan sini Mas ya. Gede kacil-kacil. Hei, Mas. Jalannya. Jatuh sini, jatuh. Oh, jatuh Pak. Ngono. Pintunya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Kayak lupa wis ero. Waduh. pintu otomatis penumpang itu juga menutup pintu sendiri. Iya Pak, iya 566 178 ya panggilannya. Pak sampai turun mana? Seberang kali nih, Pak. Pak, Dapat lek kejak dulu ngomong. Arep mudun iki lho. masa seberang kali? Lek kejak dulu ayo monggo. Halte ngarep berarti menggogor iku. Ojo anak kali-kali hancur juga. Coba tak terus juga ya kali-kali gak enak. Saya kok masih udah bono kan berangkat ada penyeberangan sang. Mas Trip, turun Mas Trip. Iya nanti situ aku. Turun Mas Trip, Bang. Enggak nanti. Itu kok Jalan Mas jalan Magrib tapi apa itu? Oh, Habis lingkungan jadi. iya ada masjid. Bogor. Itu ya ibu-ibunya tadi turun di Gogor sama mbak-mbaknya, jadi kan lebih akrab ya. Itu kelebihannya dari feeder, kita bisa ngobrol dengan penumpang lain lebih akrab, bisa lebih jelas ya dibandingkan Surabaya Bus. Cuma ya itu ada kelemahannya juga, waktunya tunggu lebih lama. Nah, ini aku akhirnya turun di halte Babatan Musola kalau nggak salah, dan aku pun mencari makan di sini. Oke, sekian dulu video dari aku, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.